Tapi dalam batinnya dia, dalam pikirannya, saat itu siapa yang menjadi makmum saya? Itu kejadian yang dialami Pak Yusuf yang diceritakan ke pasal itu baru satu. Belum beberapa kejadian lagi. Tentang penunggu sumur tua. Yang tak lain adalah nenek dan juga sosok-sosok yang lain. Ada sosok yang berbaju putih dengan surbannya. Tapi di sisi lain juga ada sosok hitam besar dengan mata yang merah menyala. Ada juga seperti kayak bola api. Mungkin bahasa orang dulu bilang seperti banas batik. Itu ada di sekitaran sumur tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor tentang penghuni sumur tua di salah satu musola. Kisah ini datang dari salah satu pengurus musola yang menceritakan bagaimana kejadian-kejadian di sumur tua itu. Nah, bagaimana kelengkapan cerita horornya, tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebelum musola itu didirikan, sekitar tahun 70-an, sebelum musola itu dibangun, ada sebuah sumur yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil air. Sampai satu waktu saat sumur tua itu sering digunakan, ada sebuah kejadian yang menimpa salah satu warga, yang mana warga itu harus mengalami musibah. Dan musibah itu tak lain adalah tentang salah satu warga yang masuk ke dalam sumur yang sampai akhirnya meninggal. Dan semenjak kejadian itulah mungkin dimanfaatkan oleh jin atau apa, yang sehingga banyak orang sering melihat arwah itu ada di atas sumur. Dan keangkeran tersebut sampai didengar ke beberapa warga sekitar, yang akhirnya dari sesepuh menyarankan untuk menghindari keangkeran tersebut tentang teror arwah yang salah satu warga itu masuk ke dalam sumur. Sesepuh itu meminta agar pemilik tanah untuk mewakafkan dan dijadikan sebuah tempat ibadah yang tak lain musola. Mungkin perbincangan itu sangat alot karena si pemilik tanah yang merasa harus mewakafkan agak berat, karena warisan itu bukan cuma satu pemilik, ada 5 keluarga. Dan hasil dari kesepakatan itulah akhirnya beberapa sesepuh orang-orang yang terpandang membeli tanah itu, dan secara serentak tanah itu diwakafkan untuk dijadikan sebuah musola. Setelah musola itu jadi, banyak orang yang berpikir dengan didirikan tempat ibadah maka akan menghindari keangkeran dari sumur yang ada di belakang musola. Tapi pada kenyataannya 1 bulan 2 bulan, setiap kali orang yang melakukan sholat subuh yang pertama kali datang, selalu saja ada yang merasakan kehadiran sosok orang yang meninggal. Yang dijelaskan oleh salah satu pengurus musola, kalau orang yang meninggal ini adalah sosok nenek tua yang sudah sangat uzur yang meninggal di salah satu sumur tersebut. Nenek itu sering muncul ketika pengurus musola antara maghrib ataupun menjelang subuh, saat pengurus musola akan mengumandangkan azan. Saat itu pengurus musola yang mungkin dia sudah terbilang yang merupakan hal-hal yang biasa, karena sebagai seorang pengurus musola di situ sudah tahu kalau di balik musola yang didirikan ada sebuah tragedi tentang nenek tua yang meninggal di dalam sumur. Dan bukan itu saja, keangkeran lingkungan sekitar musola itu memang sudah menyeruak sampai ke beberapa desa. Sampai satu waktu si pengurus musola ini, dia yang terbilang sangat ya antara berani atau nekat. Dia tidak peduli, saya niatnya ibadah, saya niatnya untuk mengumandangkan azan, untuk melaksanakan dan menghambakan diri pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan segala keikhlasan, niat baik yang tak lain adalah ibadah, tapi si nenek tua itu kadang selalu saja mengintip dari balik jendela, yang saat itu bukan jendela kaca,
jendela itu masih jendela kayu. Jendela yang terbuat dari kayu itu, sosok nenek tua itu sering muncul ketika banyak orang sedang berjamaah. Apalagi tentang orang tadi, sebut saja namanya Pak Soleh. Pak Soleh setiap kali dia sholat munfarid, sholat sendirian, kadang tengah malam dia sengaja sholat di musola tersebut, nenek tua itu sering sekali mengintip. Bukan hanya sekedar mengintip, tapi dia juga mungkin secara reaksinya yang akhirnya dia pun bisa seperti kayak berkomunikasi dengan Pak Soleh. Pak Soleh yang sudah mengetahui bahwa nenek tua itu bukan nenek tua yang sebenarnya, karena orang yang sudah meninggal ya sudah pasti meninggal dan dia ada di alam kubur, alam barzah. Lantas siapa jin atau korinnya yang menyerupai nenek tua itu? Nenek tua itu tidak pernah mengganggu Pak Soleh, cuman keberadaannya inilah yang membuat beberapa para jamaah itu kadang merasa takut. Siapa yang tidak takut? Orang yang sudah meninggal menampakkan dirinya di antara para jamaah, tentunya itu akan membuat takut siapa saja, yang tak lain istrinya Pak Soleh sendiri. Walaupun Pak Soleh sudah menceritakan bagaimana sosok nenek tua penghuni sumur itu bukan hanya sekedar nenek tua itu yang ada, tapi sebelum nenek tua itu meninggal sudah ada penghuni bentuk jin yang lain. Dan penghuni itu pun berdiam di antara sumur di belakang musola. Sampai satu kejadian, keangkeran musola itu sampai membuat beberapa warga yang setiap waktu, bukan hanya di waktu-waktu malam, saat siang hari pun kadang di balik sumur itu sering terdengar seperti kayak suara percikan air. Tapi di tanah itu, di antara sumur itu tidak ada satu tetes pun membasahi area sumur. Tapi percikan itu nyata. Sampai pernah Pak Soleh juga mendengar seperti kayak ada yang mengaminkan dirinya saat dia sedang sholat malam. Saat dia nengok salam seperti kayak nenek itu ikut berjamaah dengan memakai mukena. Tapi sosok wajah itu adalah wajah nenek yang sudah meninggal. Tapi Pak Soleh sudah tahu kalau itu adalah penunggu di situ, penunggu musola. Sampai satu waktu ketika Pak Soleh ini sedang berhalangan, dia digantikan salah satu tetangganya, sebut saja namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf menggantikan Pak Soleh yang saat itu mungkin ada keperluan yang tidak bisa ditunda. Pak Soleh harus ikut keluarganya saat keluarganya yang ada di kota itu sedang dia mengadakan keperluan yang begitu penting, mungkin hajatan, silaturahmi dan sebagainya. Saat itu musola itu sempat kosong, tapi Pak Soleh sempat menitipkan ke Pak Yusuf, walaupun Pak Yusuf secara pribadi sempat menolak. Tapi kalau tidak ada yang mengumandangkan azan waktu itu, tentunya musola itu akan sepi dan tidak ada jamaah yang datang. Nah, waktu itu digantikan oleh Pak Yusuf sekaligus sebagai imam musola dan muazin, orang yang mengumandangkan azan. Pak Yusuf yang diberikan amanah oleh Pak Soleh, ketika dia yang diceritakan ke Pak Soleh, dia sempat ya azan maghrib, isya, subuh. Dulu ndak ada yang azan duhur, asar itu jarang mengumandangkan azan. Tapi satu waktu ketika Pak Yusuf itu mengimami musola itu, dia merasakan banyaknya para jamaah yang datang. Tapi setelah dia berzikir, berdoa, warga sekitar itu baru datang untuk melaksanakan sholat subuh. Dan Pak Yusuf pun begitu heran, ibu-ibu mau apa? Ya mau sholat lah Pak Yusuf. Itu kata Pak Yusuf ke Pak Soleh, perasaan barusan saya mengimami kalian semua, kalian mau sholat subuh lagi. Tidak ada bu, sholat sehabis sholat subuh sebelum nanti matahari terbit, yaitu sholat duha. Tapi Pak Yusuf, kita baru datang, jenengan baru selesai memandangkan azan, bagaimana saya berjamaah sama jenengan? Itu bukan satu atau dua. Sampai Pak Yusuf sangat keheranan, sampai akhirnya ya dia meminta salah satu jamaah laki-laki untuk menjadikan imam. Tapi Pak Yusuf yang sudah melaksanakan sholat subuh, dia pulang. Tapi dalam batinnya dia, dalam pikirannya,
saat itu siapa yang menjadi makmum saya? Orang-orang perasaan sudah ada dan mengaminkan doa saya. Setelah saya selesai berzikir berdoa, kok para warga datang lagi. Itu kejadian yang dialami Pak Yusuf yang diceritakan ke Pak Soleh itu baru satu. Belum beberapa kejadian lagi. Tentang penunggu sumur tua. Yang tak lain adalah nenek dan juga sosok-sosok yang lain. Yang dilihat oleh Pak Yusuf itu bukan hanya sosok nenek tua. Ada sosok yang berbaju putih dengan surbannya. Tapi di sisi lain juga ada sosok hitam besar dengan mata yang merah menyala. Ada juga seperti kayak bola api. Mungkin bahasa orang dulu bilang seperti banas batik. Itu ada di sekitaran sumur tua itu. Dan tentang ngerinya sumur tua di belakang musola itu bukan omong kosong. Saat itu Pak Yusuf maghrib, tidak istilahnya malam, tidak. Sebelum matahari terbenam sepenuhnya, langit masih memerah ketika Pak Yusuf hendak mengambil air wudhu. Dia mengira kalau merah langit itu adalah sinar matahari, tapi yang dia lihat itu merah itu bukan merah mentari, bukan merah matahari, tapi di atas dia dengan perasaan merinding panas begitu luar biasa. Ternyata di atas itu adalah bola api yang mengitari Pak Yusuf. Saat itu Pak Yusuf yang memang dia tidak pernah melihat hal kayak gitu, lari, tidak jadi dia melakukan ambil air wudhu yang akhirnya dia melakukannya di rumah sendiri. Tapi ketika dia balik lagi hendak mengumandangkan azan, aura hawa musola itu berbeda. Mungkin yang namanya tempat ibadah seharusnya adem, seharusnya tenang, tapi entah dari mana perasaan takut, perasaan itu mungkin yang membuat dia itu merasa hawanya itu panas. Itu yang terjadi sama Pak Yusuf. Sampai beberapa waktu Pak Yusuf jatuh sakit. Saat itu Pak Soleh yang mungkin hampir 1 minggu, dia melakukan istilahnya kunjungan silaturahmi ke saudaranya. Pak Soleh balik saat itu melihat menjenguk Pak Yusuf dalam keadaan sakit. Sempat ditanya, yang akhirnya cerita itu pun didapat dari Pak Yusuf ke Pak Soleh. Pak Soleh pun menjelaskan ke Pak Yusuf bahwa apa yang kamu lihat yang membuat kamu sakit karena energi yang tidak baik untuk kamu, walaupun kamu sebagai seorang yang beriman. Tapi karena keyakinan kamu sendirilah yang membuat kamu jatuh sakit, karena kamu merasa takut. Dan takut itu bukan sama banas batik, bukan sama genderuwo ataupun penunggu-penunggu di sumur belakang musola itu. Yang harus kamu takuti Pak Yusuf itu Sang Pencipta yang menciptakan makhluk itu. Sehingga kamu insya Allah Pak Yusuf, kalau kamu sudah tidak merasa takut dengan apapun yang wujudnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang diciptakan itu tidak akan bisa menyakiti. Kalaupun dia bisa, itu karena memang ada sifat iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia seperti jenengan Pak Yusuf. Dan Pak Yusuf pun setelah dia mengalami sakit, dia meminta bantuan sama Pak Soleh. Pak Soleh, tolong bantu saya. Dengan keyakinan, dengan keikhlasan, Pak Soleh meminta sama Pak Yusuf untuk melakukan hal-hal yang bersifat yang mungkin dulu orang Jawa yang masih tidak meninggalkan sifat Jawanya. Dengan perantara ya daun kelor, perantara bumbu-bumbu lainnya. Itu dijelaskan sama Pak Soleh untuk meringankan sakit yang tak lain disebabkan energi yang tidak baik yang datang dari banas batik ataupun dari penghuni sumur di belakang musola. Setelah melakukan apa yang dibantu oleh Pak Soleh, ya alhamdulillah Pak Yusuf keadaannya mulai membaik. Tapi keadaan itu tidak membuat Pak Soleh itu seperti kayak semula. Rasa takut dan traumanya masih ada. Sampai sesuatu terjadi sama Pak Yusuf. Ketakutan yang berlebihan walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Soleh. Karena manusia takut sama yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Ia seperti Pak Yusuf. Ketakutan itu membuat dia itu seperti trauma yang berakibat pada depresi. Seorang yang muazin,
yang diminta menjadi imam musola juga. Tapi pada hakikatnya dia takut karena yang diciptakan Allah seperti makhluk banasbati, seperti genderuwo, ataupun penghuni sumur tua yang di belakang musola yang memang tidak cuma satu. Sampai Pak Yusuf itu harus mengalami ya memang kayak beban mental, sampai keluarganya itu yang berusaha dengan lewat orang-orang Jawa dulu menjelaskan bagaimana cara menanganinya. Sedikit demi sedikit sampai sumur tua itu harus didatangi keluarganya Pak Yusuf yang ditemani Pak Soleh dan beberapa praktisi yang setidaknya mungkin ada kesalahan dari Pak Yusuf yang membuat dia itu sampai jatuh sakit. Mungkin bisa jadi karena ada unsur kelalaian ataupun ada hal-hal yang bersifat menyinggung yang membuat sosok penunggu itu marah sama Pak Yusuf. Dan saat Pak Soleh yang mengajak Pak Yusuf berserta istri dan keluarganya datang ke musola berzikir berdoa bersama yang dibantu oleh orang-orang ahli kebatinan termasuk Pak Soleh sendiri, waktu itu dia ya di situ diminta berzikir. Saat berzikir inilah mungkin yang namanya sebuah kejadian yang di luar nalar itu benar-benar terjadi. Saat keluarganya ada di sekitar luar musola, yang di dalam itu saat itu ada Pak Yusuf yang sedang diruqyah. Karena khawatir apa yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh Pak Yusuf adalah sosok yang ingin menjadikan tubuh Pak Yusuf itu seperti sarang demit atau sarang jin. Karena melihat kondisi secara mental, fisiknya Pak Yusuf, dia bukan lagi Pak Yusuf, tapi seperti orang yang sudah dirasuki, yang membuat Pak Yusuf kadang secara mental dan perilaku itu berubah. Setelah diruqyah oleh beberapa kiai yang juga Pak Soleh ikut membantu, memang sesuatu terjadi, sosok itu seperti kayak tidak menerima doa-doa yang dikirimkan, barokah doa yang dikhususkan untuk Pak Yusuf. Tubuh Pak Yusuf yang di dalam musola itu tiba-tiba langsung berdiri menantang semuanya. Kalian mau apa? Menggangguku? Dan para praktisi ini komunikasi antara makhluk gaib dengan manusia. Sampai kesepakatan itu pun akhirnya disepakati oleh beberapa praktisi dan juga Pak Soleh demi kesembuhan Pak Yusuf, yang tak lain memberikan sesaji di sumur tua. Mungkin orang dulu masih percaya dengan sesaji karena memang itulah yang dilakukan orang-orang terdahulu, seperti kayak memberi makan jin. Tapi pada hakikatnya sesaji itu bukan untuk makanan jin. Saat itu praktisi termasuk Pak Soleh, ya dia mengikuti apa yang diinginkan oleh jin yang paling utama demi kesembuhan Pak Yusuf. Setelah sesaji itu diserahkan di area sumur tua yang di belakang musola, kondisi Pak Yusuf dari hari ke hari, dari minggu ke minggu sampai berbulan-bulan, kondisi Pak Yusuf kembali sehat walafiat. Tapi sesaji itu masih terus diberikan setiap bulan di malam tertentu. Sampai beberapa bulan, mungkin hampir 5 kali. 5 kali sesaji itu diletakkan di area sumur, sampai ada salah satu pendatang yang mengatakan ke Pak Soleh untuk apa memberikan sesaji pada iblis. Waktu itu Pak Soleh mengatakan sama pendatang tersebut, saya tidak memberikan sesaji pada jin, tapi saya memberikan apapun untuk keberkahan alam ini. Kalaupun tidak dimakan jin, ada yang memakan berupa mungkin semut, belatung dan sebagainya. Alam juga hidup. Sehingga waktu itu Pak Soleh menjelaskan, pada hakikatnya sesaji itu bukan untuk memberikan makan sama jin, tapi selaras dengan alam, agar alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita. Itu yang dijelaskan sama Pak Soleh ke pendatang. Tapi pendatang itu sempat mengatakan sama Pak Soleh, sudah Pak, jangan pakai sesaji, kita pakai doa dan zikir saja. Dengan doa dan zikir yang sudah biasa dilakukan oleh Pak Soleh di setiap dia mengimami di musola itu, tetap saja gangguan itu tetap datang. Terus bagaimana? Kata Pak Soleh, sampai hanya pendatang itu menyarankan,
kita lakukan doa bersama, doa berjamaah seluruh warga di musola ini untuk acara selamatan musola ini agar di area sekitar musola ini tidak ada lagi gangguan jin ataupun sebangsanya. Dan Pak Soleh yang meminta para warga, seluruh warga itu datang mendoakan di area situ. Setelah para warga dikumpulkan oleh Pak Soleh, malam itu habis maghrib, setelah sholat maghrib mereka semua diajak berzikir berdoa, dan Pak Soleh yang dibantu para kiai sesepuh di situ ada satu penjelasan. Semoga dengan acara selamatan seperti ini hubungan antara alam gaib dengan alam manusia bisa selaras tanpa ada yang menyinggung satu dengan yang lain. Dan semenjak saat itu alhamdulillah bismillah, musola yang terkenal angker semenjak saat itu kondisinya mulai reda. Dan bahkan nyaris tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mengerikan. Semoga kisah horor tentang penunggu sumur tua belakang musola bisa menemani kalian di channel Hikmah Misteri. Saya Pade, akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.